Filem diawali dengan memperlihatkan dua pendekar kungfu yaitu Xuan dan kakak seperguruannya yaitu Zhen Zhen yang dikejar dan diserang oleh sekelompok geng mafia karena telah membakar gudang opium mereka. Di tengah pertarungan, Xuan tertangkap dan diserang oleh gangster mafia. Ia meminta Zhen Zhen pergi dan berpesan untuk menjaga keluarganya dengan baik-baik. Ketika salah seorang dari gangster ingin membunuh Xuan yang sedang sekarat, kedua mereka datang yaitu Tuan Wei dan mengatakan bahwa ini adalah takdir Xuan yang telah membakar gudang opiumnya. Mereka lalu pergi meninggalkan Xuan yang telah tewas. Sementara itu di waktu yang sama terlihat seorang wanita yang melahirkan seorang diri dan hanya ditemani oleh anak laki-lakinya yang masih kecil. Namun tak lama kemudian ia pun tewas karena pendarahan dan tidak ada yang membantu persalinannya. Ternyata mereka adalah istri dan anak-anak Xuan. Sesaat setelah kematian ibunya, anak laki-laki tersebut mendengar sekelompok orang mendekati rumahnya. Ia lalu bersembunyi di bawah tempat tidur. Ternyata yang datang adalah sekelompok gangster yang sebelumnya bertarung dengan Xuan dan mengambil bayi yang baru saja dilahirkan istri Xuan. Sementara itu Zhen Zhen yang lolos dari gangster berlari menyelamatkan diri dan menuju ke rumah Xuan untuk menyelamatkan istri dan anaknya sesuai dengan pesan Xuan sebelumnya. Tapi sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya. So kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Dan cerita beralih ke 20 tahun kemudian di sebuah acara pertunjukan kungfu monyet yaitu gelanggang gelap yang telah dibeli oleh James. Ia adalah orang asing dari Amerika Serikat yang berbisnis pertarungan gelap bersama penduduk lokal yaitu Wei Yiping yang merupakan bos gangster Cina. James membuat gelanggang pertarungan gelap ini untuk melihat aksi-aksi kungfu Cina dan merekamnya, untuk melihat dan mengetahui jurus-jurus terbaik kungfu Cina dan mengadopsinya. Setiap pertarung diharuskan menandatangani kontrak hidup dan mati, dan pemenangnya akan diberikan hadiah berupa uang dan emas batangan. Di tengah pertarungan, seorang pengemis yang mabuk-mabukan masuk dan bertarung dengan petarung lainnya tanpa izin dari wasit. Ia mengalahkan dua petarung lainnya dengan mudah. Dengan kehebatan si pengemis ahli kungfu, James mulai tertarik dengannya. Melihat petarungnya kalah, James pun turun tangan dan ikut bertarung dengan pengemis itu. James mengeluarkan beberapa jurus tinjunya dan tak seberapa lama pengemis ahli kungfu itu pun KO. Kekalahan ini menyebarkan rumor bahwa master kungfu lokal telah kalah berturut-turut dalam tinju hitam. Hal ini juga menyebabkan kungfu Cina mendapatkan penghinaan pada pertandingan secara acak di Waitan yang dimenangkan oleh petinju barat yaitu James. Arogansi orang asing telah mengejutkan seni bela diri di Cina. Scene berpindah ke sebuah padepokan perguruan kungfu yang memperlihatkan sekelompok anggota perguruan yang sedang latihan. Tiba-tiba mereka diserang oleh wanita misterius yang ternyata ia adalah putri dari pemilik perguruan kungfu itu yang ingin mencoba keahliannya. Ia adalah Kuei Yu. Dan ternyata pemilik perguruan kungfu tersebut adalah Zhen Zhen, yang mana setelah 20 tahun berlalu dari tragedi pembantaian Xuan yang dilakukan oleh sekelompok gangster, ia mendirikan padepokan perguruan kungfu untuk melestarikan warisan kungfu yang dimilikinya. Sesaat setelah mereka latihan, datanglah 3 orang pria yang diutus dari arena tarung gelap. Mereka menemui Zhen Zhen dan memberikan surat tantangan untuk pertandingan acak dari tinju Sino-Inggris mereka. Namun Zhen Zhen sebagai master kungfu dan pemilik perguruan menolak tantangan pertandingan kungfu yang brutal dan mencurigakan itu. Zhen Zhen juga tidak akan mengizinkan muridnya ikut pertandingan semacam itu. Mendengar jawaban Zhen Zhen, salah satu dari utusan arena tarung gelap itu berkata bahwa mereka semua pengecut, yang membuat para murid marah karena berlaku tak sopan di depan guru mereka. Tetapi Zhen Zhen meredam dengan mengeluarkan kata-kata bijaknya bahwa belajar kungfu bukanlah untuk menjadi agresif dan meminta para utusan itu pergi. Ketika Zhen Zhen berada di ruangan belajarnya, murid tertua yaitu Lung mengajak gurunya untuk melawan dan menerima tantangan dari pertarungan gelap. Namun Zhen Zhen kembali menolak. Karena di satu sisi mereka bahwa tidak tahu mengapa pemilik tinju Sino melakukan pertarungan tinju hitam acak. Zhen Zhen juga mengingatkan muridnya untuk tidak mengedepankan nafsu untuk memenuhi keinginannya.
Zensen lalu meminta muridnya ke ruang meditasi dan introspeksi diri dengan apa yang telah ia ucapkan. Setelah muridnya Lung pergi, Zensen membuka surat yang diberikan utusan pertarungan gelap. Ternyata di situ tertera tanda tangan pemilik arena tarung gelap yaitu James dan Wei. Yang mana Wei adalah ketua gangster yang telah membunuh Xuan 20 tahun yang lalu. Setelah melihat surat tersebut, Zensen pun memutuskan ikut dalam arena tarung gelap untuk mencari tahu tentang Wei. Dengan memakai kostum dan topeng agar identitasnya tidak diketahui oleh orang-orang lain dan murid-muridnya. Namun tanpa ia sadari, Stone yang merupakan petugas kebersihan di perguruan membuntutinya hingga ke arena tarung gelap dan memperhatikan apa yang dilakukan Zensen. Zensen sampai dan masuk ke arena tarung gelap dengan memakai kostumnya sebagai aktor opera atau yang lebih dikenal dengan setan hitam. Orang-orang sempat kebingungan melihat kostum yang digunakan Zensen, namun ia mengatakan bahwa ia ingin bertarung dan menantang ketiga petarung arena gelap. Dan pertarungan pun dimulai. Pertarung pertama berhasil dikalahkan oleh Zensen hanya dengan 2 kali pukulan. Begitu juga dengan petarung kedua dan ketiga yang dengan mudahnya dibuat KO oleh Zensen. Sang master lalu meminta ketiga petarung itu maju melawannya. Ketika sedang melawan 3 petarung sekaligus, botol obat asmanya terlempar keluar arena dan diambil oleh Stone yang sedari tadi memperhatikannya. Dan sesaat kemudian asmanya pun kambuh. Tetapi dia masih bisa menahan serangan ketiga petarung dan kembali berhasil mengalahkan ketiganya. Setelah pertandingan selesai, wasit mengatakan bahwa seluruh hadiah kini menjadi pemilik pemenangan yaitu Zensen atau yang dikenal sebagai setan hitam. Tetapi Master Zensen menolak karena baginya seni bela diri adalah harta yang tak bernilai dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia datang hanya untuk integritas bangsa Cina. Ketika Zensen akan keluar dari arena, ia ditahan oleh James dan mengajaknya bertarung. James akan memberikan imbalan 2 kali lipat. Namun karena asmanya mulai kambuh, Zensen menolak ajakan James dan berkata untuk bertanding di lain hari. Di tengah perbincangan, asmanya kambuh semakin parah. Stone lalu datang dan memberikan botol obat asma milik Zensen. Zensen terkejut melihat Stone di sana yang ternyata mengikuti dirinya. Stone lalu mengendong Zensen dan membawanya pulang. Di tengah perjalanan, Zensen merasa bahwa Stone bukanlah orang biasa, tetapi orang praktisi kungfu yang hebat. Karena sejauh perjalanan mengendongnya, napas Stone tidak teringah sama sekali. Di ruangannya, Zensen melihat foto-foto adiknya yaitu Xuan 20 tahun yang lalu dibantai oleh gangster. Ia kembali teringat di mana pada saat itu ketika ia sampai ke rumah Xuan. Ia terlambat dan tak bisa menyelamatkan keluarga Xuan. Mereka sudah tidak ada di sana. Zensen sangat menyesalinya. Namun kini Zensen telah menemukan musuh mereka yaitu Wei Yiping yang membantai Xuan dan keluarganya 20 tahun yang lalu. Zensen sangat ingin membalaskan dendam atas kematian Xuan, tapi ia juga tidak yakin dengan dirinya karena penyakit asmanya yang semakin parah. Zensen juga meminta maaf karena belum bisa menemukan kedua anak Xuan sambil meratapi kesedihannya. Di perguruan, Zensen mengajarkan muridnya jurus Tinju Hou. Di tengah mengajar muridnya, penyakit asma Zensen kembali kambuh. Ia meminta Lung meneruskan latihannya, sementara Stone membawanya beristirahat. Di ruangannya ternyata Zensen mengajarkan putrinya Qiaoyu jurus unik Tinju Hou yang belum pernah dipelajarinya. Zensen mengajarkan 6 jurus Tinju Hou kepada Qiaoyu. Tibalah harinya, aktor opera setan hitam menepati janjinya untuk bertarung dengan James, pemilik arena tinju hitam. Namun kali ini bukanlah Master Zensen yang ikut bertarung, tetapi Stone yang diminta oleh Master menggantikannya bertarung agar tidak ada lagi yang menghina kungfu Cina warisan budaya mereka. Hal ini dilakukan lantaran keadaan Master Zensen yang sering kambuh sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk kembali bertarung. Pertarungan antara setan hitam dan James pun dimulai. Di saat pertarungan sedang berlangsung, ternyata Lung datang menyaksikan pertarungan tersebut. Dan ternyata Lung telah membuntuti Stone sejak awal tanpa diketahui oleh Stone. Lung yang melihatnya terlihat bingung lantaran tukang sapu yang diremehkannya selama ini adalah ahli kungfu. Pertarungan berlangsung sangat anarkis. Stone
menguasai hampir semua gerakan kungfu yang belum diketahui orang lain hingga membuat James kewalahan. Stone menggunakan jurus rahasia yang tidak sembarangan orang mengetahuinya, kecuali ahli kungfu dari aliran Ho, yaitu Master Zensen. James lalu terlempar keluar arena dan ia pun kalah. Orang-orang termasuk Wei bertepuk tangan atas kemenangan Senton, dan seluruh hadiah kini menjadi milik Stone. Namun Stone mengatakan bahwa kungfu tidaklah sebanding harganya dengan hadiah yang ia dapati itu. Seperti yang pernah diucapkan sang master, Stone lalu menghaburkan seluruh hadiahnya dan dikutip oleh para penonton. Stone kemudian menyadari bahwa Lung mengikutinya. Dan keesokan harinya ketika para murid perguruan Ho sedang berlatih kungfu, tiba-tiba mereka mendapat kabar duka yang mana Master Zensen telah meninggal dunia di ruang belajarnya. Hal itu memberikan duka yang sangat mendalam kepada murid-muridnya, terlebih lagi kepada putri satu-satunya yaitu Keiyu yang sangat merasakan kehilangannya karena hanya ayahnya yang ia miliki. Tak lama kemudian tim dari kepolisian pun datang dan memeriksa tubuh Master Zensen. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada trauma atau tanda-tanda keracunan pada Master. Ketika pihak kepolisian akan membawa jasad Master Zensen, Keiyu melarang dan meminta jasad ayahnya berada di rumahnya selama 3 hari agar dia bisa melakukan tugas berbakti sebagai anak perempuannya. Dan mereka pun mengabulkan permintaan Keiyu, lalu mereka pun pergi. Di malam harinya, Stone secara diam-diam masuk ke ruangan tempat jenazah sang Master berada untuk menyelidiki karena ia curiga ada kejanggalan di balik kematian sang Master. Namun ternyata Stone dijebak oleh Lung. Lung telah memanggil polisi dan menuduh Stone yang telah membunuh sang Master. Dan Lung juga mengungkapkan bahwa Stone juga adalah setan hitam yang selama ini dikagumi banyak orang. Keiyu yang melihat hal itu sangat kecewa kepada Stone dan ia pun membencinya. Karena selama ini Keiyu mengira bahwa Stone adalah seorang yang bisu dan tidak mengerti kungfu. Keiyu juga termakan tuduhan Lung bahwa Stone yang membunuh ayahnya, dan Stone pun ditahan polisi. Ketika Keiyu sedang menangis, ia bersandar kepada Lung dan mencium bau aneh di baju Lung. Namun Lung beralasan bahwa ia membeli sabun barat dan baunya masih tersisa di bajunya. Keesokan harinya, Keiyu datang ke kantor polisi untuk melihat hasil otopsi jasad ayahnya. Dan berdasarkan hasil otopsi, kepolisian menyebutkan bahwa kematian Master Zensen adalah murni karena asma, bukan karena dibunuh. Tetapi bisa saja dibunuh dengan menggunakan obat yang tidak bisa dideteksi oleh alat mereka. Keiyu lalu menemui Stone yang sedang bersemedi di penjara. Keiyu kemudian menanyakan apa yang Stone lakukan di ruangan jasad ayahnya malam itu. Stone pun menjelaskan bahwa ia ingin mencari kebenaran penyebab kematian Master Zensen yang sebenarnya. Stone lalu memberikan sebuah botol obat asma yang dipakai sang Master sebelum kematiannya. Stone juga menjelaskan bahwa aroma dari botol itu sangat berbeda dengan yang biasa yang digunakan oleh Master Zensen. Stone menduga ada hal lain di dalam obat asma sang Master. Keiyu lalu membuka botol obat tersebut dan mencium aroma yang lebih kuat dari yang biasa digunakan ayahnya. Ia kemudian teringat dengan aroma yang ia cium di baju Lung yang persis sama seperti aroma pada botol obat itu. Menyadari hal itu, Keiyu bergegas pulang menemui Lung. Sementara itu, di sisi lain terlihat Lung sedang berbicara dengan Wei yang merupakan musuh bebuyutan Master Zensen dan Xuan. Ternyata Wei adalah ayah adopsi Lung yang telah mengadopsinya waktu kecil, yang mana ternyata Lung adalah anak dari Xuan yang dibawa Wei 20 tahun yang lalu. Wei kini menjadikan Lung sebagai setan hitam yang akan berkuasa di arena tarung gelap. Lung menunjukkan kemampuannya bertarung dengan mengalahkan beberapa petarung lainnya di arena tarung gelap. Keiyu menemui Lung di arena tarung gelap. Namun kini Lung sangatlah angkuh dan telah berubah. Ia juga menghina ajaran Master Zensen. Keiyu lalu menanyakan apakah Lung yang telah menukar obat ayahnya. Tetapi Lung marah dan ingin menguasai perguruan Ho. Ia juga memaksa Keiyu menikah dengannya dan membangun perguruan bersama-sama. Dan karena Lung telah benar-benar berubah, ia juga ingin menodai Keiyu. Karena Keiyu sedikit menguasai jurus bela diri, ia pun berhasil kabur dari Lung. Namun Lung mengajarnya hingga ke hutan. Sesampainya di tepi jurang, Lung meminta Keiyu kembali dan ikut bersamanya. Namun Keiyu tidak mau dan menanyakan apakah Lung ada hubungannya dengan kematian sang ayah. Tetapi karena emosi yang telah menguasai diri Lung, ia malah menendang Keiyu hingga terjatuh ke dalam jurang. Akhirnya Keiyu diselamatkan oleh Stone yang telah bebas dari penjara karena kurangnya bukti.
Setelah Keiyu sadar, ia menjelaskan bagaimana ia menemukannya. Ia lalu memberikan sebuah kotak warisan dari Master Zensen kepada Keiyu. Di dalam kotak tersebut juga terungkap kebenaran yang mana Stone baru mengetahui bahwa Zensen adalah kakak seperguruan ayahnya. Ia juga baru mengetahui bahwa selama ini Zensen mencari dirinya dan adiknya yang hilang. Stone lalu menjelaskan kepada Keiyu bahwa sebenarnya ia adalah anak sulung dari Xuan yang ada dalam foto di kotak milik ayahnya. Setelah ibunya meninggal dan adiknya diambil oleh gangster, ia pergi berlatih kungfu untuk mencari pembunuh ayahnya. Pada saat itu juga tersebar kabar bahwa yang membunuh ayahnya adalah Master Zensen, sehingga ia berpura-pura bodoh dan menjadi buruh agar ia bisa masuk ke perguruan Zensen. Dan ternyata ia salah dan menyadari bahwa Master Zensen yang patuh dan tulus itu tidak mungkin membunuh adik seperguruannya. Oleh karena itu, ia masih menutupi identitasnya hingga ia menemukan pembunuh asli ayahnya. Stone juga menceritakan bahwa setan hitam yang asli adalah Master Zensen, yang kemudian meminta Stone menggantikan posisinya karena sakitnya yang kambuh. Sering kambuh. Setelah mendengarkan cerita Stone, mereka berdua pun kembali ke padepokan kungfu milik ayahnya yang ternyata telah diambil alih oleh Lung dan istrinya yang berpura-pura menjadi Keiyu yang merupakan pewaris satu-satunya Master Zensen. Stone dan Keiyu akhirnya harus lari karena diserang oleh murid di perguruan atas perintah Lung yang haus akan kekuasaan. Mereka lalu diselamatkan oleh anak buah Wei dari kejaran murid perguruan Hu. Mereka lalu dibawa menemui Wei Yiping. Stone yang tidak tahu bahwa itu adalah musuh ayahnya pun berterima kasih kepada Wei karena telah menyelamatkannya dan Keiyu. Wei lalu memberikan mereka surat kontrak untuk ikut dalam pertandingan tinju hitam. Ternyata ada niat lain di balik sikap manis Wei, yaitu ingin menghancurkan anak angkatnya yaitu Lung. Stone akhirnya menerima ajakan Wei dan menandatangani kontraknya. Keesokan harinya, pertarungan hidup dan mati antara setan hitam Lung dan Stone pun dimulai. Kali ini Lung bertarung dengan wajah aslinya melawan Stone. Lung bertarung sangat brutal dengan keangkuhannya dan mengalahkan Stone. Ketika Lung hendak menghabisi Stone, Keiyu datang dan menghentikan pertarungan. Sambil membawa botol obat bekas ayahnya, Keiyu kembali menanyakan kepada Lung apa alasan meneracuni ayahnya. Dengan keangkuhannya, Lung pun mengakui bahwa benar dia telah menambahkan serbuk sari ke dalam botol obat asma Master Zensen sehingga membuat penyakitnya semakin parah. Lung juga menjelaskan bahwa ia adalah anak adopsi Wei Yiping dan Wei memberitahunya jika Hu Zensen yang telah membunuh ayah kandungnya yaitu Xuan. Sehingga Lung masuk ke perguruan Zensen dan mengikutinya selama bertahun-tahun untuk membalaskan dendamnya. Mendengar penjelasan Lung yang keji itu, Stone yang sangat emosi langsung menyerang Lung. Namun di tengah pertarungan ternyata mereka sama memakai jurus yang sama, yang mana jurus tersebut hanya diketahui oleh keluarga Hu. Mereka berdua sama-sama terheran. Dan Lung pun menanyakan dari mana Stone mendapatkan jurus itu. Stone pun mengatakan bahwa itu adalah jurus asli milik keluarganya. Di sini sebuah rahasia besar pun terungkap bahwa Stone dan Lung adalah kakak beradik yang saling mencari selama 20 tahun. Lung sangat terkejut dan menyesali perbuatannya. Ia hampir saja membunuh satu-satunya kerabat yang ia miliki karena ia baru mengetahui kebenarannya sekarang. Lung pun sangat marah kepada Wei karena telah membohongi selama 20 tahun ini. Ia telah mencuri jurus tinju keluarga Hu dan mengajarkan kepadanya hanya untuk membuat mereka saling membunuh. Stone juga menyadari bahwa Wei lah pembunuh ayahnya yang sebenarnya. Namun Wei hanya tertawa dan mengakui telah membunuh ayah mereka. Wei lalu memerintahkan pasukan kapaknya untuk membunuh Stone, Lung dan Keiyu. Melihat seluruh pasukannya tumbang, Wei menarik pelatuk dan hendak menembak Stone. Tetapi Lung yang melihat Wei akan menembak mencoba melindungi kakaknya sehingga dirinya tertembak oleh Wei. Stone yang melihat adiknya tertembak kemudian melemparkan kapak yang ada di tangannya ke arah Wei hingga menancap di dadanya dan ia pun tewas. Lung yang sedang sekarat berkata kepada kakaknya bahwa ia merindukan orang tua mereka. Ia juga tidak mengetahui bagaimana wajah orang tuanya.
Mendengar hal itu, Stone lalu mengeluarkan foto orang tua mereka yang ada di sakunya dan menunjukkan kepada adiknya Lung. Sesaat kemudian Lung pun tewas. Dan tak lama kemudian polisi datang dan menangkap seluruh pasukan kapak yang bertugas di arena gelap tinju hitam. Dan pada akhirnya Kuei Yu dan Stone menikah dan hidup bahagia membangun kembali perguruan Huo yang didirikan oleh ayahnya. Dan film pun berakhir.